Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futul arifin waj'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma fakinna fid din wa nawwir qulubana binuri ilmi wal yaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wa musannifi jamil malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratil mu'allifi hadzal kitab wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ma yu'awinu ala nasrihi hadzal kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, kita masih melanjutkan pelajaran kitab Amslati kita. Sekarang sudah masuk di jilid 3 halaman yang ke-6 ya. Jilid 3 halaman yang ke-6. Masih pembahasan tentang isim mustaq, isim yang dibentuk dari kata lain. Kemarin kita sudah belajar isim mustaq, yaitu yang pertama isim mustaq yang berupa mubalaghah, kemudian isim makan, isim zaman, kemudian isim alat, kemudian tasghir. Nah, sekarang masuk isim mustaq yang berupa masdar mim. Masdar mim adalah masdar yang diawali mim, berwazan maf'alun. Contoh mansarun. Berwazan maf'ilun. Contoh mau'idun. Dengan syarat diawali wawu. Lam fi'ilnya huruf shahih. Wawunya tersebut pada mudhari'nya dibuang dari madi mudhari'nya. Contoh wa'ada ya'idu, ya. Maka mau'idun masdarnya mengikuti wazan maf'ilun. Kita masuk di isim mustaq berupa masdar min. Ismun mustaq. Masdar mim. Masdar mim. Ya. Masdar mim. Ya, dia mengikuti wazan maf'alun.
maf'alun. Jadi masdar mim ini adalah masdar yang diawali huruf mim, mengikuti wazan maf'alun. Contohnya mangsorun, mansorun. Nah, dari nasoro, masdar mimnya mansorun. Contoh lain, kataba. Jadi masdar mimnya apa? Maktabun. Doroba, matrobun, masdar mimnya mengikuti wazan maf'alun. Nah, ada lagi masdar mim dia mengikuti wazan maf'ilun. Ya. Dengan syarat apa dia? Dengan syarat diawali wawu, lam fi'ilnya huruf shahih, wawunya tersebut pada mudhari'nya dibuang dari madi mudhari'nya. Jadi mengikuti wazan maf'ilun, contohnya mau'idun, dari kata wa'ada ya'idu. Nah, kata kaidah dengan syarat diawali wawu. Ini kan wa'ada diawali wawu. Ini kan enggak diawali wawu. Nah, berarti mengikuti wazan maf'alun. Berbeda dengan ini. Kalau diawali wawu pada fi'ilnya, ya. Kemudian lam fi'ilnya huruf shahih. Lam fi'ilnya ini, ya, huruf shahih. Wawu tersebut pada mudhari'nya dibuang. Kan mudhari'nya wa'ada ya'idu, wawunya dibuang, ya. Ya'idu jadinya. Maka ya dia mengikuti wazan maf'ilun menjadi mau'idun. Contoh yang lain, wajaba, awalnya diawali wawu, lamnya enggak huruf shahih, maka mudhari'nya wawunya dibuang menjadi yajibu, yajibu. Nah, wajaba yajibu menjadi masdar mimnya apa? Menjadi maujibun, maujibun, ya, maujibun. Nah, ini masdar mim, ya. Masdar mim, masdar yang diawali mim. Nah, itu cara mengetahui masdar mim kalau mengikuti wazan maf'alun, ya. Ada yang mengikuti wazan maf'ilun kalau huruf pertamanya wawu dan lam fi'ilnya berupa huruf shahih, kemudian pada mudhari'nya wawunya dibuang, maka cara bikin masdar mimnya mengikuti wazan maf'ilun. Contohnya mau'idun, maujibun, itu masdar mim. Nah, selanjutnya isim mustaq yang berupa isim tafdil. Isim tafdil. Apa itu isim tafdil? Isim mustaq yang menunjukkan bahwa ada dua kata yang mengandung arti sama.
Ada dua kata mengandung arti sama. Namun salah satunya ada yang melebihi yang lain. Ya. Dia mengikuti wazan wazannya yaitu isim tabdil ya. Isim tafdil. Ada ya. Isim tafdil. Dia berwazan alu. Ya. Contoh ahsanu. Nah, muannasnya yaitu fu'la. Itu muannasnya. Fu'la. Alif. Jadi untuk muzakarnya af'alu, untuk muannasnya fu'la. Contohnya husna, muannasnya. Husna. Jadi isim tafdil itu adalah isim yang menunjukkan ada dua kata yang mengandung arti sama, namun salah satunya ada yang melebihi. Lebih gampangnya, tambahan maknanya lebih ya, lebih. Contohnya ahsanu, lebih baik ya, ahsanu lebih afdalu, lebih afdal, lebih afdal. Nah, contohnya Muhammadun ahsanu min aliyin. Adapun Muhammad itu lebih ya, baik dari Ali. Ya. Itu isim tabdil. Ya. Isim tabdil apa tadi? Bermakna lebih. Ya. Atau kalau lebih panjangnya, ada dua kata mengandung arti sama. Muhammad sama Ali kan sama-sama orang, tapi mereka ada yang melebihi. Melebihi apa? Lebih baik contohnya. Muhammad lebih baik dari Ali. Nah, itu isim tabdil. Lihat kaidah yang berikutnya, tafdil tanpa al. Ini kan isim tabdil tadi, enggak ada alnya. Tabdil yang tanpa al dan tidak dimudafkan. Hukumnya mufrad muzakkar dan setelahnya ada mim. Contohnya gini, Zainabu perempuan, Zainab. Afdalu
min Fatimata. Fatimata. Zainabu afdalu min Fatimata. Kata kaidah tadi, tabdil yang dengan tanpa al. Ini tabdilnya, isim tabdilnya. Afdalu. Enggak ada alnya. Dan tidak dimudafkan, dia tidak dimudafkan dengan huruf jar. Enggak bisa dia dimudafkan. Hukumnya mufrad muzakkar. Jadi isim tabdilnya harus mufrad muzakkar, menunjukkan satu dan laki-laki. Ini kan laki-laki tadi. Laki-laki ini perempuan. Ya. Dan setelahnya ada mim. Nah, ini setelahnya harus ada mim. Contoh Zainabu. Seharusnya dia memakai fu'la kan untuk perempuan. Zainabu fu'la min Fatimata kan seharusnya. Kenapa dipakai afdalu? Nah, kata kaidah ya, sesuai dengan kaidahnya, kalau dia isim tabdilnya tidak ada al dan tidak dimudafkan, ya, maka dia harus menggunakan isim tabdil mufrad muzakkar, menunjukkan laki-laki dan tunggal. Walaupun dia perempuan yang dibahas, tetap memakai mufrad muzakkar untuk laki-laki. Itu dimaksud dengan kaidah. Biasanya setelah isim tabdil ada huruf jar. Min, huruf jar min. Yang seterusnya, tabdil dimudafkan pada nakirah. Nah, ini tabdil yang dimudafkan pada nakirah, hukumnya wajib mufrad muzakkar dan membuang mim dan majrurnya. Contoh hadhihi ajmalu imra'atin. Hadhihi ajmalu imra'atin. Hadhihi ajmalu imra'atin. Kata kaidah, tabdil dimudafkan pada nakirah. Ini tabdilnya. Dimudafkan pada nakirah. Nah, ini nakirahnya. Ya. Hukumnya wajib mufrad muzakkar. Jadi ajmalu ini atau isim tabdilnya ini harus mufrad muzakkar, menunjukkan laki-laki dan satu. Ya. Dan membuang mim dan majrurnya, enggak ada setelah ini, enggak ada mim dan majrurnya, ya. Seharusnya ini kan untuk perempuan. Kenapa dipakai ajmalu? Ya karena dia isim tabdil yang dimudafkan pada nakirah, maka harus mufrad muzakkar. Seharusnya hadhihi fu'la, berarti jumlah seharusnya kan, hadhihi jumlah imra'atin. Kenapa dipakai mufrad muzakkar? Karena dia dimudafkan pada nakirah, maka harus digunakan isim tabdilnya mufrad muzakkar. Seterusnya, tabdil yang dengan al. Ini tabdil yang dengan al, isim tabdilnya ada alnya. Hukumnya sesuai dengan kata sebelumnya. Mengikuti kata sebelumnya.
dan tanpa mim serta majrurnya. Tidak ada jar dan majrurnya. Ada huruf min dan majrurnya. Contoh hiya al-futla. Contoh hiya ya al-futla. Futla. Nah, kata kaidah isim tabdil yang ada alnya. Ya, ada alnya nih. Isim tabdil yang ada alnya, kalau ini kan enggak ada alnya nih. Maka kata kaidah hukumnya sesuai dengan kata sebelumnya. Lihat kata sebelumnya. Kalau dia menunjukkan perempuan berarti dipakai perempuan. Futla, wazannya futla. Berarti futla, ya. Afdalu laki-lakinya menjadi futla untuk perempuannya. Nah, mengikuti kata sebut. Kalau perempuan mengikuti wazannya perempuan. Seterusnya kaidah yang berikutnya, tabdil yang dimudhafkan pada ma'rifat hukumnya tanpa min dan majrurnya. Yang paling baik adalah mufrad muzakkar. Ini kan tabdil yang dimudhafkan pada nakirah kan. Nah, kalau seandainya ini makrifat, nakirah itu menunjukkan umum, ya kan? Menunjukkan umum, tandanya tanwin. Nah, kalau makrifat menunjukkan khusus, salah satunya tandanya al. Contohnya hadhihi ajmalu imra'atin. Contohnya jadi makrifat dia. Nah, ada alnya kan jadi makrifat dia. Jadi hadhihi ajmalul imraati, enggak usah pakai tanwin, ya. Kalau ada al enggak boleh pakai tanwin. Hadhihi ajmalul imraati, ya. Kata kaidah kalau dia dimudhafkan dengan makrifat maka hukumnya tanpa min dan majrurnya, enggak boleh ada jar dan majrurnya, huruf mim dan majrurnya. Yang paling baik adalah mufrad muzakkar. Maka isim tabdilnya mufrad muzakkar lebih baik. Tapi kalau menggunakan isim tabdil fu'la boleh. Contohnya hadhihi fu, berarti jumlah, berarti jumlah. Jumlal imraati boleh. Pakai perempuan boleh. Karena dia dimudhafkan pada isim makrifat, boleh menggunakan ini isim tabdil perempuan. Tapi kata kaidah lebih baik mufrad muzakkar. Pakai muzakkar saja. Ya. Lebih gampangnya biar enggak pusing, ya. Mau dia nakirah, mau dia makrifat, ingatin aja. Maka isim tabdilnya mufrad muzakkar saja. Itu. Nah, itu tentang pembahasan isim tabdil. Nah, yang selanjutnya yaitu isim mustaq yang berupa nasab. Isim mustaq yang berupa nasab. Nasab, ya. Nah, dia nasab ini maknanya yang bangsa. Di sini kang bongso bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya yang bangsa. Caranya yaitu dengan menambah ya tasdik. Contoh Arabun. Arabun ini Arab. Arab. Jadi kalau kita pengen yang bangsa Arab, tambah maknanya yang bangsa Arab, maka Arabiyun dengan ditambah ya tasdid. Arabiyun.
Ya. Arabiyun dengan ditambah ya tasdid. Arabun menjadi Arabiyun. Gitu. Maknanya yang bangsa A. Contoh lagi. Kitabun. Kitabun menjadi kitabiyun. Bangsa kitab. Ahlul kitab. Berarti kitabiyun. Nah, dengan ditambah ya tasdid. Kalau kita pengen bikin nasab, ya nanti di sini nggak ada di pembahasannya. Nanti banyak cara-cara bikin nasab itu. Salah satunya lebih gampangnya di sini, yaitu dengan menambah ya tasdid. Ya tasdid. Arabun Arab bangsa yang bangsa Arab berarti Arabi. Kitabun ya kitab yang bangsa kitab berarti kitabi. Yang bangsa langit contohnya langit berarti sama yun. Ya. Dengan ditambah ya tasdid. Kalau kita pengen bikin nasab, maknanya yang bangsa. Nah, itu pembahasan jilid 3 halaman yang ke apa? Yang ke-6 ya. Alhamdulillah selesai itu pembahasan tentang isim mustaq. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.